Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du. Ikhwani tullab wa talibat, alhamdulillah kita diberikan anugerah dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk belajar mengajar. Kita diberi kenikmatan anugerah oleh Allah. Ada teman kita, ada ustadz kita, ngepoin kita semuanya. Enggak ngaji diajak ngaji, enggak sholat diajak sholat. Ini sebuah bi'ah dan lingkungan yang baik, yang luar biasa. Antum kalau kuliah ngekos, kalau cetakannya enggak ngaji, ya enggak ngaji. Bahkan sholat jamaah aja enggak. Padahal inti daripada kita belajar itu untuk menjadi soleh, untuk menjadi taat. Ada orang jurusannya agama Islam, ada orang jurusannya ilmu tasawuf di sekolah di mana, di kampus mana gitu. Tapi adzan nggak ke masjid, apa gunanya? Iya atau enggak? Ini gunanya. Bahas ilmu tasawuf, ilmu hati, masya Allah, muraqabah kepada Allah. Ada adzan dibiarin aja. Paham tuh? Oh, iya. Ada juga loh orang tuh zikirnya banyak. Tapi kalau ada adzan tidak tergerak, gimana? Jadi intinya itu begitu. Maka adik-adik semuanya, ya. Jadi yang kita ikuti itu adalah ilmu. Maka kita tidak mewajibkan santri-santri punya wirid banyak kayak Zubaidah kemana-mana bawa tasbih. Subhanallah. Apalagi besar tasbihnya. Subhanallah. Rumah saya sampai goyang gitu. Subhanallah. Yang kita ajarkan adalah yang kita ajarkan ilmu. Makanya seperti Imam Ghazali. Jadi ilmu kemudian apa? Tasawuf, akhlaki, bukan wiridnya yang banyak, bukan. Karena pondok-pondok ada yang pondok yang wiridnya panjang, betul? Jam 3 sampai subuh deh. Masya Allah. Ya, kita ngajinya aja yang banyak. Adik-adik semuanya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Itu adalah kitab yang menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bentuk fisiknya, makan minumnya, tidurnya, makanannya, apalagi rambutnya, celaknya, ya, kacanya, cerminnya, tidurnya, sampai ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama membahas tentang jasad Rasulullah. Lu orang kok waktu ada zaman Rasulullah bisa melihat Rasulullah, kok nggak iman? Itu segoblok-gobloknya orang. Oh, wajahnya tampan, pintar, soleh, alim, faqih. Ya? Itu saking inatnya itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, sawa'un alaihim a'andartahum am lan tundirhum la. Kenapa la yu'minun? Ya itu dia, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Itu ya orang yang memang benar-benar ditutup oleh Allah. Ente kalau lihat Masya Allah orang kok ganteng, ya soleh, ya baik, tertarik. Lah orang kok pada zaman Nabi kok enggak tertarik. Ya itu memang orang-orang yang. Lah makanya antum ini kata Rasulullah, orang-orang yang ajaib. Yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat. Dari beliau masih hidup, rindu ente semuanya. Kenapa? Ente tidak pernah tahu Rasulullah, tapi iman pada Rasulullah. Iman enggak ini? Iman. Bagaimana rambutnya Rasulullah? Indah kan? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya, ketika ada seorang wanita tua renta pengen ketemu Rasulullah, mau janjian, di mana kita bisa ketemu? Itu nanti didabab tentang tawadhu'nya Rasulullah. Bisa bertemu di mana? Kata Rasulullah, di mana saja kamu ngajak, boleh. Rasulullah kok di mana saja? Di pinggir jalan boleh? Boleh dalam kitab ini. Ya saya juga begitu Ustaz. Loh beda loh. Rasulullah itu presiden.
Saya ulangi, jangan hanya bayangkan Rasulullah itu nabi loh. Rasulullah itu presiden, maka dia itu hakim. Nah, presiden ini ajak nongkrong di warung kopi gimana? Ente kalau ngundang Jokowi, makanannya enak atau enggak? Dulu Rasulullah itu diundang untuk makan ihalah. Ihalah itu adalah apa? Ihalah itu adalah kuah yang sudah basi dimakan pakai roti. Itu Rasulullah mau. Masya makan ihalah itu tawaduknya Rasulullah SAW. Ente coba ngundang presiden, kasih makan Hah? Iya, mie goreng ala pesantren. Mau enggak? Mie goreng, kok mie goreng? Nasi goreng. Mau enggak? Dulu Rasulullah itu mau. Kemudian Rasulullah diajak makan enak, ya tambah maka kemarin antum belajar sama Ustadz Mahbub, wah, doa apa? Ya, apa doa apa? Labu. Kemudian apa lagi? Wah, jamban maswi. Apa ini? Oh, paha panggang, paha bakar. Mau semuanya Rasulullah mau, tidak pernah menolak. Ya, termasuk akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang datang bawa apa? Sekotak kurma, dibalas dengan segenggam. Gila nggak? Luar biasa. Ya, termasuk akhlaknya yang hebat. Yang saya nyoba-nyoba nggak bisa itu apa? Rasulullah itu kalau ditamuin orang, apa? Diam, betah nemuin tamu, sampai orangnya menjadi bosan. Kemudian orangnya jenuh, kemudian pergi sendiri. Kalau saya nggak bisa ditamuin orang lama-lama. Maka antum nggak usah lama-lama kalau bertamu kepada saya. Ya, 2 menit selesai. Paham tuh? Rasulullah enggak. Masya Allah. Itu salah satu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada Abdullah bin Umi Maktum, berdiri deh. Lihat aja di dalam tafsir Jalalain juga dikatakan begitu. Ada Abdullah bin Umi Maktum berdiri. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum Rasulullah dalam majelisnya, Rasulullah berdiri. Marhaban biman atabani Allah Ta'ala min ajlih. Wih, selamat datang wahai orang yang gara-gara dia gue dimaki-maki sama Allah. Iya kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu. Jadi Rasulullah itu Abdullah bin Umi Maktum berdiri. Kira-kira mulia mana Abdullah bin Umi Maktum sama Rasulullah? Nah, maka Anda kalau ada ustadz, ada kiai kok berdiri, ya itu maklum. Itu maklum Rasulullah aja mau berdiri kok. Ini ada kiai, ada ulama besar, nyantai aja. Ini adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ulangi lagi, jangan bayangkan Rasulullah itu hanya seorang nabi, seorang alim, bukan presiden coba. Ya, ada seorang sahabat namanya Mu'ad, dia adalah pemuka kaum. Datang kepada majelisnya Rasulullah, Rasulullah berdiri, Rasulullah mengatakan apa? Qumu li sayyidikum Mu'ad. Berdirilah kalian untuk tuan kalian namanya Mu'ad ini. Berdiri Rasulullah, ini tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adik-adik lagi, khulasah lagi ada namanya Rasulullah pernah di hadis yang panjang, hadisul lail. Jadi Rasulullah pernah suatu malam dengerin istri-istrinya cerita, lagi habis ngobrol sama siapa? Oh, sama emak-emak yang lain lah. Kemudian malam-malam dicintain kepada Rasulullah. Semua orang tuh menceritakan tentang suaminya masing-masing. Oh, ini yang suaminya gendut, yang kemaluannya nggak bisa berdiri, kan begitu? Iya nggak? Iya, ini orangnya ganteng doang, punya duit banyak, kemaluannya nggak berdiri, untuk ceritain. Jadi kalau mak-mak ngobrolin suami kepada mak-mak yang lain itu zaman Nabi juga ada. Ya. Kemudian apa? Terakhir apa itu? Suaminya siapa itu? Enggak, Abu Zu'arah. Abu Dzar'i. Masya Allah, Abu Dzar'i ini adalah suami yang penyabar, yang dan lain sebagainya. Loh. Rasulullah itu apa? Mau mendengarkan curhatan istrinya.
Mafhum? Dulu laki-laki kok seperti itu hebat. Saya aja sendiri kalau dengerin curhat istri itu panjang-panjang panas. Takut. Kenapa takut? Nanti ujung-ujungnya minta gelang, minta emas gitu. Di Rasulullah itu semua istrinya curhat malam-malam, coba didengerin. Lu belum tentu bisa. Saya tidak bisa kok. Paham tom? Nah, iya. Suatu saat istrinya Rasulullah nyeritain tentang apa? Nyeritain tentang khurafah. Tahu khurafah? Sudah dibahas belum? Hah? Sudah? Khurafah. Khurafah itu apa? Yang kita kenal dengan khurafat. Khurafah itu adalah apa? Seorang rajul Yamaniyun, seorang laki-laki warga Yaman. Dia itu menghilang di telan bumi selama 1 tahun. Kenapa? Disembunyikan jin. Jadi khurafah itu diculik sama jin, disembunyikan selama 1 tahun. Habis itu dikembalikan lagi. Ini khurafat itu apa? Ngomong aneh-aneh, orang bisa terbang, bisa ini, bisa ini. Ya, khurafah. Kemudian menjadi terkenal bahwa apa? Orang tuh kalau ngobrolin tentang jin, tentang apa itu namanya khurafah. Jadi khurafat itu nama orang. Ulangi lagi, khurafat itu nama orang. Adik-adik, selanjutnya adalah ini hadis menarik bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a mimbaran khasan li Hisan ibni Sabit wa qala lahu inna Allah yu'ayyidu Hisan bi ruhil qudus madama yubahi wa yunafikh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu meletakkan mimbar khusus di Masjid Nabawi untuk Hisan. Hisan itu apa? Seorang penyair terkenal, ahli nasyid kalau zaman sekarang. Kemudian didoain oleh Rasulullah, semoga Allah menguatkan Hisan dengan Ruhil Qudus, dengan malaikat maksudnya. Dengan malaikat Jibril. Biruhil Qudus, selagi Hisan itu yubahi wa yunafikh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selagi dia itu memuja-muja, membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau cuma bangga-banggaan biasa-biasa, ya itu. Boleh. Orang muji Rasulullah kok tidak boleh, gimana tuh? Kalau muji Syekh bin Bas boleh. Maulidnya bin Bas boleh. Maulidnya Nabi, baca sejarah Nabi tidak boleh. Kan ada yang error. Halo? Jadi ada mimbar khusus di Masjid Nabawi. Ini dalil apa? Solawatan atau baca madaih Rasulullah di mimbar dia di dalam masjid itu boleh. Hisan itu tukang apa? Tukang syairnya Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi perang, kemudian apa? Hisan ini baca ayat, baca syair. Rasulullah sampai 100 kali loh coba. Zidni. Dimarahin sama Umar bin Khattab. Abaina Rasulillahi sya'r. Apakah ada di tengah-tengah Rasulullah itu syair? Kemudian dibilang sama Rasulullah, da'hu ya Umar, biarin ya Umar. Karena syairnya Hisan itu lebih cepat melesat mendalam kepada dadanya para musuh daripada melesatnya anak Loh. Antum tahu buzzer? Lu kadang buzzer itu perang itu lebih dominan daripada orang yang angkat senjata, betul? Maka apa? Syair itu, kata-kata itu lebih cepat melesatnya, melemahkan mental kaum, melemahkan mental musuh, melemahkan mental semua dengan syair-syair, dengan musik-musik. Kata Rasulullah, zidni. Jadi Rasulullah itu punya syair. Bahkan Rasulullah bersyair. Syairnya Rasulullah yang terkenal, yang diikuti dalam kitab-kitab nahwu apa? Kullu syai'in ma khalallaha batilu. Asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir qaulul labid. Ala kullu syai'in halikun ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu kan syairnya Rasulullah mengutip. Jadi Rasulullah juga bersyair, mengutip syairnya Labid. Yang artinya apa? Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu akan hancur.
Dan setiap kenikmatan itu pasti juga akan apa? Zail, hilang atau lenyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di sini. Saya ini tak khulasos saja ya. Dalam perang Ahzab, Rasulullah gali parit. Akhirnya apa? Tangannya ini berdarah. Tangannya berdarah nih tangannya. Apakah Rasulullah kemudian menangis? Enggak. Minta hensaplas? Enggak. Istirahat? Enggak. Tapi apa? Dimarahin ini jadi jemari. Ma anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Jali, kamu sekarang berdarah menangis padahal kamu belum perang jihad di jalan Allah. Disuruh sahabat berhenti, terus gali lagi terus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jadi orang tuh jangan lemah. Paham dong? Jangan lemah, jangan males. Sekali tidak bisa, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Begitulah. Antum jangan-jangan manhaji belum hatam kemudian apa ngerasa ngeluh tidak bisa. Loh. Padahal belum hatam. Belum dibaca. Gimana cerita? Oi, saya bisa ceritai semua kitab ini. Bukan berarti saya kemudian pinter kayak Mas Imam gitu. Lihat judulnya udah hafal. Judulnya hafal. Gimana sih? Judulnya. Saya bisa hafal ini. Kenapa? Lihat saya baca berkali-kali. Berulang-ulang saya baca itu. Tidak kok dengan sendirinya dilihat di terawang. Hoi. Begitu? Lu saya hafal. Kenapa? Ya karena saya sekarang punya majelis baru bersama Ustadz Aam, Febri dan kawan-kawan. Ya, itu kitab Al-Mawaid Al-Usuriyah. Ya, itu dulu hafal saya kitab itu. Fahim Ustadz? Nah, antum sekarang tak ajari. Kita lihat antum hafal atau enggak. Jadi adik-adik saya bisa cerita ini saya baca berkali-kali. Ya. Bukan hanya versi Arabnya, versi terjemahnya beberapa dan saya ada beberapa terjemahan yang ngawur. Tahu ngawur? Tidak diterjemah sesuai dengan teks aslinya. Sak karepe penerjemah, pokoknya dimaknai karepe dhewe. Langsung tak kritik ke penerbitnya. Lah kebetulan penerbitnya itu 2 anaknya dulu pernah di Darun Nuhat. Wih, salah ini ada hadis yang potong-potong. Halo? Mafhum? Kemudian sekolahnya anaknya ke Jordan. Ya, satu ke Yaman. Yang satu udah menikah sekarang ya. Kenal? Oh, mungkin antum kenal. Ada yang pernah kenal. Nah, salah ini. Jadi seperti itu adik-adik. Ya. Ini gambaran apa namanya isi kitab ini. Lagi adik-adik, di dalam firasnya Rasulullah. Tahu firasnya Rasulullah? Kasurnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau selimutan, wah selimutan berarti punya duit. Selimutan di Arab tuh wajib selimutan karena kalau musim dingin nggak selimutan gimana? Mati mas. Ente di Indonesia tidur di musola kayak jauhan nggak pakai baju aman. Ya nggak pakai baju aman. Ini di Arab nggak bisa lah. Musim dingin gimana? Saya ulangi. Musim dingin gimana? Jadi selimutnya Rasulullah itu nggak cukup, Bre. Nggak cukup. Berarti apa? Rasulullah hidupnya sederhana. Bukan berarti Rasulullah nggak punya uang. Rasulullah itu kaya raya. Tapi kemudian hartanya habis untuk jihad fisabilillah. Maka saya punya buku tebal begini namanya. Kan Rasulullah thariyan munfiqan la faqiran zahidan. Rasulullah itu orang yang kaya raya tapi munfiqan. Kemar infak habis uangnya. Coba Anda bayangkan, dikasih kurma 1 kotak, dikasih berlian 1 kaya raya, maka Ustaz boleh kaya raya. Untuk apa? Kegiatan dakwah dia. La faqiran zahidan. Rasul itu enggak fakir yang zuhud. Zuhud kok apa namanya? Fakir kok zuhud gimana? Fakir itu apa artinya? Nggak punya duit kan? Saya zuhud. Nggak punya duit kok zuhud gimana? Ya, zuhud itu orang yang punya duit, kemudian apa? Zuhud, tak mau ambil duitnya itu namanya zuhud.
Kalau Anda udah miskin, udah fakir, nggak punya uang, golim lagi. Zuhud ini apa nggak punya duit itu zuhud? Itu zuhud terpaksa. Yo emang gak zuhud, emang begitu keadaannya. Jadi ada buku seperti itu. Kan Rasulullah thaniyan munfiqan la faqiran zahidan. Adik-adik lagi. Rasulullah itu suatu saat tidur itu apa? Bantalnya itu biasa. Hingga suatu saat dilipatkan oleh salah satu istrinya, fa'auta. Auta itu artinya empuk. Kemudian Rasulullah menjadi tidak qiyamul lail. Kemudian Rasulullah apa? Berkata, siapa yang lipat ini, kembalikan seperti semula. Karena ini menghalangi saya untuk qiyamul lail. Jadi Rasulullah sendiri itu apa? Yo untuk qiyamul lail itu yo jihad. Kenapa? Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, faminal laili fatahajjad. Tahajud itu artinya bersungguh-sungguh. Maka antum ini kalau pengen tahajud itu bersungguh-sungguh deh. Tak kasih doa, antum kalau doa baca ini insya Allah pasti bangun, walaupun tidak pakai alarm. Bagaimana doanya? Doanya adalah baca akhir surat Al-Kahfi, ya. Qul innama ana basharum mislu basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. Baca itu sebelum tidur, insyaallah dijamin bangun. Qiyamul lail. Saya tidak pernah membaca doa itu kecuali saya pasti bangun dan pasti sholat. Karena pasti bangun belum tentu Kalau cuma alarm itu nggak ngefek. Kenapa? Tuhan Anda alarm. Bangun-bangun matiin saya itu loh setiap hari matiin alarmnya nih Sandi wa Zara wa Aulia itu. Kenapa? Alarmnya nyala terus itu. Setiap jam 3 mestinya nyala, matiin semua. Alhamdulillah ada HP-HP mereka dititipkan ke saya. Gara-gara itu ya saya bangun kan. Tapi dipikir-pikir kurang ajar ya. Saya itu dialarmi santri saya. Iya. HP-mu tuh walaupun kamu matikan, tapi alarmnya antum masih pasang, nyala sendiri. Ini lalu ya Zara, Sandi dan kawan-kawan itu. Ya. Jadi kalau kita cuma alarm saja, alarm itu enggak ngefek, Mas. Saya ulangi, enggak ngefek. Kemudian ibadahnya Rasulullah. Pernah kan ada seorang sahabat Anas. Pengen apa? Pengen qiyamul lail sama Rasulullah. Kemudian apa? Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kesel hatinya Anas. Aduh. Akhirnya apa? Lanjut Ali Imran. Ali Imran le. Ali Imran udah mau akhir. Anas berkata apa? Sudah akhir nih. Lanjut Anissa akhir mau salam ini, salam ini ruko ini. Lanjut Al-Maidah selesai lanjut Al-An Yasin. Al-An itu Rasulullah. Itu qiyamul lailnya Rasulullah, maka apa? Hatta tatafattarat qadamah. Kakinya tuh memang bengkak. Kenapa? Kebanyakan kita kan enggak. Yang bengkak itu kepalanya. Kenapa? Kebanyakan sujud. Rasulullah enggak ada itu. Makanya antum kita ini banyak orang mensalah mentafsirkan simahum mi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka itu apa? Wajahnya itu hitam karena banyak sujud. Lihat semua ulama tafsir itu mengatakan apa? Simahum fi wujuhim itu nanti gambaran menceritakan di akhirat siapa yang sering sujud. Simahum fi wujuhim semuanya dikenal oleh Rasulullah, mereka ini ahli sujud karena terang. Bukan sekarang jidatnya hitam enggak. Anu buka aja tafsir aja. Kalau nafsirin sendiri yo iyalah. Walaupun kita yo husnudzon, orang tuh kalau jidatnya hitam yo ahli sujud gitu aja kan? Paham tuh? Hei.
Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya Rasulullah. Kenapa di sini qiyamul lailnya kok gak kadangan yo, kadangan yo gak. Tapi sekarang tak gas dulu. Ya, besok-besok kadangan enggak. Ya Rasulullah qiyamul lailnya itu ketika qiyamul lail, kadang qiyamul lail seakan-akan ketika dia qiyamul lail tidak pernah tidak qiyamul lail sepanjang hidupnya. Tapi Rasulullah ketika enggak qiyamul lail, tidak pernah qiyamul lail, seakan-akan Rasulullah itu kok enggak pernah qiyamul lail. Makanya di Darul Quran tidak terlalu semua setiap hari, enggak. Karena Rasulullah seperti itu. Ya, cuma hari-hari ini setiap hari. Ya besok-besok enggak ya enggak apa-apa. Karena apa? Ya Rasulullah seperti itu. Ya memang ada pesantren kan istiqomah ya. Nah, saya tidak mau mengistiqomahkan sesuatu yang sunnah. Paham tuh? Ya, Rasulullah aja tidak. Nah, jadi kenapa kok saya seperti itu? Ya karena yang dibaca kitab ini, yang diamalkan, dikerjakan Rasulullah itu seperti itu. Baik, lanjut. Nah, sekarang saya baca kitabnya. Bagian saya adalah apa? Wafati Rasulullah ya? Bagian saya wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة adapun akhir pandangan nazartuha melihat siapa saya padanya nazrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu kashfus sitarah, dibukanya sitarah. Sitarah itu artinya penutup sitar. Yaumal Itsnain pada hari Senin. Anadhartu kemudian lihat siapa saya. Melihat siapa? Ila wajhi pada wajahnya. Ka'annahu seakan-akannya Nabi itu waraqatu mushafin seperti kertasnya mushaf. Wanasu adapun orang-orang itu khalfa Abi Bakrin di belakangnya Abu Bakar. Fakada dan maka sehampir saja orang-orang itu yattaribun bergemuruh siapa mereka semuanya. Fa'asyara kemudian berisyarah siapa Abu Bakar ilan nas pada orang-orang anisbutu, diam, tenang kalian semuanya. Karena mereka tidak percaya Rasulullah itu mau meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab itu ketika dikatakan Rasulullah meninggal dunia, marah dia. Barang siapa yang mengatakan Muhammad mati maka akan aku penggal kepalanya. Muhammad itu tidak mati, kata Umar bin Khattab, saking cintanya. Tapi Muhammad itu seperti Musa, pergi 40 hari menghadap Tuhannya, habis itu kembali lagi. Kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha. Muhammad ini dia Rasul, semua Rasul mati. Ketika Muhammad mati, kau lihat mau murtad lagi, yuk silakan. Kemudian Umar bin Khattab menangis, seakan-akan dia baru dengar ayat ini, padahal dia baru dibaca. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Fa asyara ila nasi an isbutu, tetaplah kalian semuanya. Wa Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar itu ya ummuhum mengimamihum pada mereka siapa Abu Bakar. Wa ulqiya sajafu wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari itu, hari Senin. Ya, di hari Senin. Dari dasar ini kan ada ya hadis atau orang alamat orang itu kalau dia matinya husnul khotimah itu hari ya betul nggak? Di hari Jumat atau malam Jumat berarti baik. Berarti Rasulullah nggak baik gitu hari Senin. Dikuburnya hari Rabu Rasulullah itu Senin, dikuburnya hari Rabu bukan hari Selasa. Nah, mati yang terbaik itu di medan jihad. Enggak, kalau begitu Rasulullah matinya enggak baik. Matinya Rasulullah itu di pangkuannya Aisyah. Maka kalau ada suami matinya di pangkuan istrinya itu juga meniru Rasulullah. Gitu ya. Ini sebagai apa? Sebagai tasyri' atau syariat.
Bahwa apa? Yang terbaik itu bukan yang kemudian di medan jihad saja atau di mana begitu, bukan. Tapi apa? Mati di pangkuan istri itu juga baik. Rasulullah pun seperti itu. Mati tidak harus hari Jumat. Kecuali antum bisa milih sendiri. Ada yang bisa milih mati. Hah? Mati itu laisa fi maqdurillah. Laisa fi maqduril insan. Tidak ada di tangan atau kekuatannya manusia. Qala al-muallif haddatsana Muhammad ibn al-Mas'ada al-Basri haddatsana Sulaim ibn Akhdar an ibn Auf an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kuntu musnidatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Saya, kata Aisyah, musnidatan itu menyandarkan siapa saya? An-Nabiya pada Nabi. Jadi Rasulullah itu nyender. Ya, musnidatan menyender siapa An-Nabiya pada Nabi ila sadri, kepada dada saya. Suatu saat Rasulullah itu apa? Menyenderkan dirinya kepada saya, kepada sadri, kepada apa? Pangkuanku. Wa qalat ila hijri, kepada apa? Pangkuanku. Fada'a bi tastin, Rasulullah minta wadah. Liyabula fihi, untuk Rasulullah apa? Untuk kencing di situ. Thumma ma bala famata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau mau datang-datang saja. Kalau mau datang-datang saja. Haddatsana Qutaibah haddatsana Alas an Ibn al-Hadi an Musa ibn Sarjas an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah annaha qalat, bahwa Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa, adapun Rasulullah itu bil mauti, dalam keadaan mau meninggal, wa indahu, dan itu di sisinya Rasulullah. Kenapa kok Aisyah yang cerita? Ya karena meninggalnya pada itunya Aisyah. Wa indahu qadhun fihi ma, dan di sisinya Rasulullah ada sebuah wadah, fihi, itu di dalamnya ma'un, adalah air. Wa huwa, adapun Rasulullah itu yudkhilu, memasukkan siapa Rasulullah, yadahu, pada tangannya, fil qadhi, di dalam wadah. Thumma yamsahu, kemudian mengusap siapa Rasulullah, wajhahu, pada wajahnya, bil ma'i, dengan air. Thumma yaqulu, kemudian berkata siapa Nabi, Allahumma wahai Allah, a'inni, tolonglah siapa engkau ni pada saya, ala munkarat, atas apa kesusahan atau kepayahan ini. Au qala, atau berkata siapa Nabi, sakaratil maut, ya Allah, tolonglah saya menghadapi sakaratul maut. Bahwa memang sakaratul maut itu sesuatu yang dahsyat. Mau nabi, mau rasul, mau ustadz, mau kiai, semuanya sama. Jadi tidak kok kemudian kiai kemudian matinya dalam keadaan sakit. Ini berarti apa? Yusul khotim. Tidak ada. Semua mati itu sakarat. Ya, apa sakarat? Berat, susah. Saya ulangi. Berat dan susah. Jangan mensalahpahami. Orang tuh kalau matinya nggak bisa-bisa itu berarti apa? Ini alamat jelek ini. Mendelik, enggak. Semua sakarat. Gitu ya. Baik itu. Haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar. Haddatsana Mubashir ibn Ismail an Abdurrahman ibn Al-Alail an Abi an ibn Umarah an Aisyah qalat la aghbitanna ahadan bihawdil mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La aghbitu, tidak melihat siapa saya, ahadan, pada seseorang, bihawdi mautin, dengan ringannya atau mudahnya kematian, ba'da alladhi ra'aitu, yang setelah saya melihat, min shiddati mauti, dari apa? Dari mudahnya kematiannya Rasulullah. Dari apa? Iya, di syiddah mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesaksian siapa? Iya, setelah ini saya tidak pernah melihat orang yang lebih syiddah, bukan lebih syiddah. Di syiddah di sini artinya min syiddah di mauti Rasulullah. Orang kok lebih syiddah, ya, melebihi Rasulullah itu matinya tidak lebih syiddah daripada matinya orang
lain. Maka tadi di awal dikatakan bihauli mautin. Jadi walaupun diceritakan di awal tadi Rasulullah dalam keadaan munkarat, wasakarat, sampai berdoa Allahumma aini alal munkarat atau ala sakaratil maut. Tetapi walaupun demikian kata Aisyah, wah ini masih lebih ringan daripada kematian-kematian orang-orang yang pernah saya lihat. Qala berkata siapa Abu Isa? Ya, an Abi Mulaika an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah, lamma qubidah, ketika diangkat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya diambil, dimatikan, ikhtalafu, mereka semuanya berselisih pendapat fi dafnihi, di dalam apa? Di dalam di manakah Rasulullah dikubur. Faqala berkata siapa Abu Bakar, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, syai'an min Rasulillah, syai'an pada sesuatu, mana situ yang saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Qala berkata siapa Rasulullah, ma qubidallahu nabiyan, tidaklah qubidah mengambil atau mematikan, ma qabadah, tidaklah mengambil siapa Allah nabiyan pada nabi, illa fil maudhi', kecuali di tempat alladhi yang yuhibbu, senang siapa dia mayit atau nabi, ayyudfana, dikubur siapa dia, fihi, di dalamnya, udfunuhu fi maudhi'i firashihi, maka kuburlah Rasulullah di tempat dia meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah dikuburkan di mana? Di kamarnya. Paham tuh? Jadi Nabi itu matinya di mana? Ia dikubur di situ, tidak dikubur di tempat-tempat lain. Nah, kemudian boleh enggak kita mencium mayit? Boleh. Dalilnya dari siapa? An Ibnu Abbasin wa Aisyah anna Abu Bakrin, bahwa sesungguhnya Abu Bakar itu qabbala, mencium siapa Abu Bakar an-nabiyya pada Nabi, ba'da ma mata, ketika setelah meninggal dunia siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi boleh mencium mayit itu boleh. Haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami, haddatsana Marhum ibn Abdul Aziz al-Attar, an Abi Imran al-Jawni, an Yazid ibn Babnus, an Aisyah anna Abu Bakr dakhala ala Nabi ba'da wafatih, bahwa Abu Bakar masuk kepada Nabi setelah meninggalnya. Bahwa meletakkan siapa Abu Bakar famahu, pada mulutnya Abu Bakar, baina annai, antara dua matanya Nabi, wa wudhi'a wa wada'a, dan meletakkan siapa Abu Bakar yadaihi, pada dua tangannya Abu Bakar, ala sa'idai, atas kedua lengannya, wa qala wa nabiyah wa safiyah wa khalilah, oh wahai Nabi, wahai orang yang terpilih, oh wahai seorang kekasih. Haddatsana Bashar ibn Hilal as-Sawwaf al-Basri, haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas qala lamma kana yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah al-Madinah. Ya, ketika Rasulullah pertama kali memasuki kota Madinah, adha'a minha kullu syai', maka adha'a, bersinar, minha, darinya kota Madinah, apa kullu syai', segala sesuatu bersinar ketika Rasulullah masuk kota Madinah. Fama lamma kana al-yaumul ladzi mata fihi, tapi ketika Rasulullah mati, adlama minha kullu syai', semuanya menjadi gelap. Ma nafadna aydina minat turab wa inna lafi dufni hatta ankalna qulubana, kita enggak bisa menerima bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggal. Baik. Haddatsana Muhammad ibn Hadim, haddatsana Amr ibn Salih an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat tuwfiya Rasulullah yaumal itsnain. Haddatsana Muhammad ibn Abi Bakr, haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ja'far ibn Muhammad an abihi qala kubidha, diambil atau dimatikan siapa Rasulullah yaumal itsnain, famakatha, kemudian bertempat siapa Nabi, dzalikal yaum, pada itulah hari, wa lailal thulatsa, dan malam Selasa, wa dufina minal lail, dan dimakamkan atau dikubur siapa Nabi minal laili, dari malamnya hari Selasa, berarti malam hari Rabu. Qala Sufyan wa ghairuhu yusma'u sautul basahi min akhiril lail, yusma'u, didengar
Apa? Sautul basahi, suara orang yang menggali kubur min akhiril lail, di apa? Di akhir lail. Kemudian lagi dari Abdurrahman ibn Auf qala tuwfiya Rasulullah yaumal isnain wa dufina yaumas sulasa. Wa qala al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi hadza hadisul gharib. Baik. Hadis panjang. Baik. Wis. Lanjut. Babu maja'a fi mirasi Rasulillah. Ada 7 hadis. Warisannya Rasulullah itu apa? Kalau berupa harta benda maka dijadikan sedekah. Nahnu ma'syarul anbiya la nurath kullu ma taraktu ma taraktu kullu ma taraktu naqulu sedekah. Maka suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian apa? Fatimah minta kepada Abu Bakar, masa ini saya anaknya, kok Rasulullah nggak ngasih saya apa-apa, nggak ninggalin apa-apa. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Fatimah, ya kullu mali nabiyyin shadaqah illa ma'at amahu inna la nuris. Fatimah, semua hartanya Nabi itu dijadikan sedekah kecuali apa yang diberikan makan kepada keluarganya. Innala nuris, sungguhnya kami ma'asyiral anbiya, kami ini adalah para nabi tidak mewariskan. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fihi sab'atu ahadits. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bih. Barang siapa yang melihat saya di dalam tidur, berarti apa? Mimpi ketemu Nabi. Ketemu Nabi itu tidak kemudian seharus ciri-cirinya lengkap seperti yang kita jelaskan di awal begini. Enggak. Gimana mimpi bertemu Nabi? Nanti antum kalau mimpi bertemu Nabi akan ketemu sendiri. Oh, ini Nabi. Karena apa? Ya dia ngaku saya ini Nabi. Itu tidak harus berjubah, Rek. Tidak harus berjubah. Ya bisa sarungan ya. Bisa juga apa? Bisa juga pakai jas. Ada seorang alim besar, ya, ada seorang alim besar. Kemudian apa? Di Mesir ya, alim besar. Dia bercerita bahwa dia pernah bermimpi melihat Rasulullah dan di sampingnya Rasulullah ada seorang laki-laki yang apa? Adalah orang laki-laki yang berjas dan ini orang yang mirip dengan Rasulullah. Dicari-cari, ternyata ketemu. Orang yang berjas tersebut mirip dengan Rasulullah itu adalah Kiai Haji Hasan, pengasuh pondok pesantren Gontor. Yang mana dia dalam mimpinya itu selalu bawa tasbih. Tahu Hasan? Kiai Hasan bin Sahal. Tuh orang-orang soleh. Ya. Jadi tidak harus apa? Tidak harus pakai jubah, Rek. Ya. Weslah. Lanjut, hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatasawwar aw qala la yashtabahu bi. حدثنا قتيبة حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقط رآني. Barang siapa melihat saya dalam mimpi berarti dia melihat saya. Hadis lain yang lebih jelas, man ra'ani fil manami ra'ani fil yaqadhah. Bisa melihat saya dalam keadaan sadar. Jadi ente kalau pernah bermimpi melihat Rasulullah, kemudian apa? Ente akan melihat Rasul dalam keadaan sadar. Tidak bisa dibantah. Ini nas kalau dalam usul fikih. Nasun dhahirun muhkam. Bukan takwilan. Bukan mutasyabih. Bukan mufassal. Bukan mujmal. Bukan.
Bukan juga mutlak, bukan. Dia apa? Ini nas dohin, tidak bisa dibantah. Maka orang kok kemudian tidak percaya ada orang ketemu Nabi. Ya memang imannya nggak sampai sana. Maka kemarin kata Pak Amin Judi, orang itu kalau apa adanya kok sampai mengatakan bahwa apa? Bahwa Rasulullah itu bapaknya di neraka. Itu su'ul adab itu. Yes. Itu su'ul adab. Para ulama ahli usul pernah mengatakan innahu min ahlil fatrah. Bagaimana dia bisa diadab? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Paham dong? Abdullah tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah kok. Nah, kemarin Jahdi tak suruh datang. Saya punya kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Banyak hadis-hadis itu. Ya, diterangkan, dijelaskan. Dan kalam ulama-ulama besar ahli usul mengatakan bahwa Abu Talib pamannya Nabi adalah termasuk min ahli jannah. Termasuk orang yang bertauhid. Oh, ada hadis-hadisnya. Kaget dia. Oh, ada hadisnya. Itu pendapat ulama-ulama. Ya. Karena dia Asy-Syaikh Zaini Dahlan. Ya, nama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dia secara sharih beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi Ibrahim. Beriman kepada Nabi Musa. Dan dia menyuruh para kaumnya. Imanlah kamu kepada Muhammad. Yang mana agama Muhammad seperti agamanya Musa. Seperti agamanya Ibrahim. Dia memerintah kalian bis salati waz zakati ila akhirih. Itu, nah kalau kita kan nggak tahu, nggak pernah baca, nggak pernah lihat buku-bukunya para ulama, neraka semuanya. Itu, nah, ada kitab bahasa namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kemarin suruh baca, habis baca presentasi, ya pagi-pagi presentasi A B C D presentasi semuanya. Ternyata ini ulama-ulama besar top berpendapat bahwa apa? Abu Thalib pamannya Nabi itu mukmin muslim. Ya, hadis-hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya jelas. Ya, siapa yang berani berpendapat? Kalau Anda nggak berani, ulama-ulama seperti Al-Ghazali, Taftazani, As-Sanusi, Al-Qaffal berpendapat dia itu orang mukmin. Kalau nggak mukmin ngapain bela Nabi? Dan dia menyeru. Dan saya beriman kepada yang dibawa oleh Muhammad. Saya percaya karena ini adalah yang dibawa Ibrahim, Musa dan lain-lainnya. Ini menunjukkan nama iman dan mazhab di dalam. Misalnya mazhabnya Hanafi mengatakan bahwa apa? Iman itu tidak harus dilafatkan. La ilaha illallah. Apa ini iman? Tidak harus dilafatkan, tapi cukup di dalam hati. Padahal secara jelas nih Abu Thalib jelas mengatakan dia percaya pada Nabi Muhammad. Ngeri kitab itu. Lah dilafatkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah itu untuk apa? Untuk tasyri'iyah. Dan pada zamannya Abu Thalib enggak ada perintah sholat, belum ada perintah sholat. Rasulullah itu ketika selesai Isra Mi'raj, Rasulullah kan bingung. Khadijah mati, kemudian siapa lagi? Pamannya mati, dikenal dengan Abul Huzn. Tahun kesedihan Rasulullah sedih. Dihiburlah oleh Allah, diajak jalan-jalan ke surga. Tapi ada misinya menerima perintah sholat. Pusing dia mau nyampein kayak gimana nih. Pembelanya yang biasanya itu nggak bisa membela ini. Siapa yang menerangkan bahwa sholat itu, bahwa dia Rasulullah pernah melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis satu malam. Subhanalladzi asra lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna ila akhirih. Nanti biasanya kita kalau bulan Rajab mesti mengaji kitab apa? Mi'raj ad-Dardiri. Jadi Darul Khat itu gitu kan. Tradisi kalau bulan apa mengkhatamkan kitab apa. Walaupun 5 hari, 10 hari, tapi ya pernah mondok sebulan di Darul Khat itu pernah khatam. Bukan cuma diceritain, diajak nyanyi aja man haji. Saya mau rumun solim. Khatam kitab banyak. Baik, lanjut. Mana tadi?
Itu gara-gara apa? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Baik. Lanjut. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim ibn Kulayb qala haddatsani abi annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa illa syaitana la yatamathalu bih. Kemudian an Muhammad ibn Bashar haddatsana ibnu Abi Adi wa Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Auf ibn Abi Jamil an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahif faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Nabi di zaman Ibnu Abbas, pada zamannya Ibnu Abbas. Faqultu li Ibnu Abbas, saya ceritakan kepada Ibnu Abbas, ini ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah fi naum. Faqala, berkata siapa Ibnu Abbas, inna Rasulullah kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah berkata, inna syaitan la yastadi'u an yashtabiha bi, faman ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fi naumi faqad ra'ani. Rasulullah pernah berkata bahwa apa? Barang siapa melihat saya berarti dia melihat saya. Hal tastati'u an tan'ata ar-rajul alladhi ra'aita fi naum? Tahu enggak kamu bisa mensifati laki-laki yang kamu lihat tadi? Benar Nabi atau enggak? Qala na'am. Ana adulaka rajulan baina rajulain jismuhu wa lahmuhu asmar ila al-bayad aqhalul 'ain husnul dhakhi jamil ad-dawa'il al-wajhi balla wa adlih yadu ma baina hadhihi ila akhirih. Kemudian apa? Wa bastata'tu an tan'atahu fawqa hadha. Faqala, kemudian apa? Apa tadi? Faqala Ibnu Abbas, law ra'aitahu fil yaqadah, andai kata kamu lihat ini dalam keadaan sadar, bastata'ta an tan'atahu fawqa hadha, kamu tidak akan bisa mensifati dengan yang lebih ini karena sudah sempurna. Berarti apa? Benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani ya'ni fi naum faqad ra'ani al-haqqah. Terakhir, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi haddatsana Ma'la ibn Asad haddatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar haddatsana Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa illa syaitana la yatakhayyalu bih, la yatakhayyal yakni la yashtabihu, atau yakni la yatamassalu. Wa qala, dan berkata siapa Nabi, ru'yal mu'min, adapun mimpinya orang mukmin itu juz'un bagian min sittati wa arba'ina, dari 46 amali, juz'an bagian minan nubuwati, dari kenabian. Jadi adik-adik perhatikannya, ini penting ini. Wahyu itu masih ada sampai sekarang. Wahyu itu tidak terputus. Ya, jadi hadis lain yang panjang. Jadi mimpinya orang baik, orang soleh itu bagian daripada wahyu. Wahyu itu tidak hanya dibagikan kepada Nabi. Oh, kepada siapa? Ya, kepada hewan juga. Yo, kepada, kalau di dalam Al-Quran kepada tawon. Gimana ayatnya gimana Bang Yasin? Wa id awhayna ila nakhli anittakhiri minal jibali buyuta, dapat wahyu. Ayo, fa awhayna ila ummi Musa an yuk kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusuin anaknya. Wanita dapat wahyu tapi bukan nabi. Nah, enggak semua orang yang dapat wahyu jadi nabi. Ya, lanjut. Apa lagi? Wa auhayna ila Maryam, ayat Al-Qur'an. Kami wahyukan kepada Maryam. Lah sekarang nabi sudah enggak ada. Jadi apa? Mimpinya orang mukmin itu bagian daripada apa? Tanda-tanda bisyarah kebaikan. Saya ulangi. Bisyarah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini loh Pak Hamil. Lalu Nabi itu dulu kalau mau dapat sesuatu dari Allah, Jibril datang. Mau ngasih tanda apa perkara gaib yang enggak tahu itu, Jibril datang. Lah masa Jibril datang kepada ente? Kan enggak. Tapi lewat apa? Lewat mimpi. Gitu loh, Dek. Saya ulangi, lewat
lewat mimpi. Ya. Dan saya juga merasakan, saya pernah ketika saya selesai mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, namanya Aisarul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik, 2 jilid. Saya bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya ini gak ahli tahajud, ini gak ahli dzikir, gak ahli wirid, tapi saya nulis buku ini saja, saya ngajar, saya minta karangan saya ini diterima. Terimalah sebagaimana engkau menerima aslinya. Dan bukti diterima, beri saya hadiah. Beri saya hadiah. Akhirnya saya bermimpi melihat apa? Di Darul Nuhat ada 2 mata air, ada 2 telaga, walaupun tidak dalam tuh. Masa di Darul Nuhat ada telaga? Desa Petien ini nggak ada air. Petien itu artinya mampet, cuma kian-kian, nggak ada. Jadi petien itu artinya mampet. Ien itu ya ini aja nggak ada. Ya masa sih? Ya wes, saya nggak berharap masa hadiahnya kok gitu. Besoknya lagi ketemu lagi. Mimpi, kok sama mimpinya. Akhirnya apa? Ya akhirnya coba-cobalah. Nyari tukang bor, nggak ada yang mau. Kenapa? Oh, petien itu dibor dari dulu nggak pernah ada. Jadi tukang bor nggak ada, akhirnya apa? Akhirnya datanglah orang sendiri, kasih bantuan apa? Ngebor. Di mana? Di situ. Alhamdulillah datang sambil kita bacain Alfiyah Ibnu Malik sama Hasan dulu juga Hasan ya. Kita bacain Alfiyah Ibnu Malik 120 sampai bab mubtada kok ketemu loh. Ini berarti apa? Gak mungkin kan Jibril datang kepada saya, di sini ada sumber. Lewatnya apa? Lewat mimpi. Ini juz'un minan nubuwah. Saya ditampakkan oleh Allah 2 kali bahwa itu ada sumbernya 2 kali. Yaqadatan wa nauman. Ini 2 kali yaqadatan wa nauman, secara sadar dan secara mimpi. Di situ ada sumber. Kita bor, alhamdulillah nyala itu tuh, nyala. Itu sumber mimpi itu. Itu sumber mimpi. Kan tidak mungkin Jibril datang, wahai Joko, di sini ada sumber. Tidak mungkin kan. Ya datang lewat mimpi 2 kali ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya, saya tidak sadar malam-malam saya melihat tiba-tiba ini ada sumbernya di sini. Ini tiba-tiba nampak ada sumbernya. Ini kan apa? Juz'un minan nubuwah. Bukan berarti kita ini nabi, bukan. Jadi Allah kalau mau ngasih apa namanya informasi sesuatu yang di luar nurul, ya tidak mungkin Jibril datang, bro. Tapi lewat apa? Ru'yal mu'mini juz'un min 46 minan nubuwah. Tapi orang kalau nggak ngerti ilmunya kayak gini, dia nanti ngaku jadi nabi. Kan banyak orang tuh kalau soleh baca wiridnya banyak, dapat mimpi-mimpi itu kebanyakan jadi dukun. Ketika dia tidak berilmu, jadi dukun. Saya ini. Makanya hati-hati supaya dia kali dikit itu. Tasbihnya besar. Allah. Masya Allah. Mbak Jana ya. Kalau Mbak Jana ini wiridnya apa? Oh, wiridnya Alfiyah Ibnu Malik. Mbak Jana ini pernah hafalan kepada saya. Min awwaliha ila akhiriha. Curumia sekali duduk hafal. Jesep. Ya. Kemudian apa? Imriti sekali duduk. Hafal ini orang kecil-kecil ini pintar ini. Nah, Curumia, Imriti, maksud Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah? Alfiyah. Oh, ya, apa kalau Alfiyah coba? Ya hafal kan? Ya. Tapi kan pernah punya memori. Barokah Alfiyah itu. Karena pernah kita ada orang, ya, saya diceritain, jadi ada orang tuh mimpi bertemu Rasulullah. Ya, nanya kepada Rasulullah, Alfiyah Ibnu Malik itu kayak gimana sih? Rasulullah menjawab, Alfiyah Ibnu Malik itu minal kutubil maqbula indallah, termasuk kitab yang diterima oleh Allah. Atas dasar itu saya diceritain kayak gitu, langsung saya tak kebut ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik.
Dan saya ketika mensyarah kitab Alfi Ibnu Malik itu saya takut. Takut saya mati belum selesai. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Kan kisahnya ulama itu kan mati sebelum menyelesaikan karangannya. Ya Imam Nawawi ngarang Al-Majmu' Syarah Muhadzab tidak selesai mati. Jalaluddin Al-Mahalli ngarang kitab tafsir tidak selesai mati. Dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti, maka tafsirnya Jalalain. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, kedua Jalaluddin As-Suyuti. Banyak ulama-ulama itu ngarang kitab itu apa? Belum selesai Jadi saya itu kalau dulu waktu ngarang Alfiyah itu apa? Ya Allah, saya nggak mau mati dulu sebelum saya. Alhamdulillah dapat hadiah dan tidak mati sampai sekarang. Sehingga saya bisa melihat wajahnya Pak Kamil. Wajah-wajah ahli surga. Insya Allah masuk surga duluan. Lu kok ketawa kan? Lu kata Rasulullah kan gitu kan? Bahaya, jangan dilanjutkan, bahaya. Oh, berarti antum tahu maksud saya aja. Oh enggak, hadisnya itu kan begitu. Nabi Musa itu kan marah-marah kan? Marah-marah sama Allah. Minta agar apa? Dia dijadikan Nabi Muhammad. Dia bilang apa? Enak ada. Ini Nabi Muhammad udah ada namanya sebelum itu ada. Namanya Muhammad. Oke lah, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya minta menjadi umatnya Nabi Muhammad. Permintaannya Musa itu satu, minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni minhum, katanya. Kata Allah, enggak, ini khusus. Karena saking irinya nih orang ini, ibadahnya dikit tapi pahalanya banyak. Makanya sampai ada Lailatul Qadar. Banyak. Orang akhirun tapi orang di akhir. Kita kan orang akhir. Tapi masuk surga dulu. Itu loh maksud saya. Iya. Bukan mati duluan. Bukan. Ini Nabi Musa itu Masya Allah. Maka ente-ente ini diirin sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu kesel lagi ketika Rasulullah apa? Bilang. Ini di dalam alam arwah. Rasulullah itu apa? Apa namanya? Dimarahin sama Nabi Musa. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Musa, Rasulullah berkata, ulama'i min ummati ka'ambiya'i bani Israel. Bahwa ulamaku dari umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Nabi Musa kan kesel. Lu ulama kok levelnya kayak Nabi. Nggak boleh nih. Akhirnya kata Nabi Muhammad, dia bilang gitu kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya kalau nggak percaya tanya saja tuh nama ulamaku sama umatku. Namanya Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa tanya, Imam Ghazali, ya siapa namamu? Dia menjawab, namanya siapa? Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Kan Nabi Musa kesel. Namamu siapa? Kenapa kok dia Abu Hamid? Abu Hamid berarti bapaknya Abu Hamid Muhammad, namanya Muhammad ibni Muhammad. Berarti kan dijawabnya apa? Saya ini bapaknya Hamid, nama saya Muhammad dan bapak saya namanya begitu kan. Nabi Musa kesel. Saya nggak nanya bapakmu dan anakmu. Kenapa kamu tanya Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali? Nah, Imam Ghazali juga jawab. Sama, Allah juga nggak nanya tongkatmu kamu gunakan untuk apa. Kenapa ketika Allah nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu jawab apa Musa? Qala hiya asaya atawakka'u biha wa ahuzzu biha ala ghanami. Kenapa kamu ketika ditanya, apa yang ada di tanganmu Musa? Kenapa kok kamu nggak jawab tongkat? Kenapa kamu kok lebay jawabnya? Hiya asaya. Dia tongkatku. Atawakka'u biha. Saya gunakan sandaran untuk apa? Jalan. Wa ahuzzu biha ghanami. Saya pakai untuk apa? Ngongon kambingku. Ente kok juga lebay. Oh, Nabi Musa sadar. Oh iya, memang ini ulamanya Nabi Muhammad. Ente semuanya ini. Nabi ente ini. Lo Nabi Musa pengen jadi ente kok. Sombong dikit lah. Makanya Al-Quran hadis loh. Nabi-nabi terdahulu kalau nggak ada ente-ente, nggak ada umatnya Nabi Muhammad, susah urusannya. Ketika Nabi Musa dikatakan, Musa, kamu Nabi nggak? Iya.
Buktinya mana? Umatku, umatnya Musa dikumpulin. Kumpulin semuanya umatnya. Apakah Musa ini sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Umatnya jawab apa? Qalu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Gak ada, Musa itu siapa, gak kenal. Oh, Nabi Musa aja dibully, betul. Nabi-nabi Bani Israel banyak dibunuh oleh kaumnya. Betul. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq wa yaqtuluna anbiya Allah bidunil haqq. Woi. Ditatangi Nabi Isa. Nabi Isa, kamu nabi ya? Saksimu mana? Umatku. Umatnya nggak ngaku. Maja'ana Nambasyirin wala nadhir. Semua nabi bingung. Siapa yang menjadi saksi? Ente semuanya menjadi saksi. Ya. Kuntum syuhada a'lan nasi. Kamu menjadi saksi. Iya, Musa itu nabi loh kan. Isa itu nabi. Kemudian apa? Siapa yang menjadi saksi pembela kita? Wa yakunur rasulu alaikum. Jadi nanti yang menjadi saksi pembela kita ini orang muslim siapa? Rasulullah. Maka yakinlah kalian semuanya masuk surga. Siapa yang membela kita? Siapa yang menjadi pembela kita? Di depan kita nanti ketika kita dihisab. Rasulullah. Pak Kamil ini orang baik masuk surga. Yasin itu apa lagi? Tambah baik masuk surga. Superman orang baik masuk surga. Asyika maliya rabbani la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masuk surga. Kamu enggak merasakan kayak gitu. Ini orang-orang baik semuanya. Kalau enggak baik ngapain ente di sini? Semuanya orang baik. Bahkan yang dimarahin itu orang baik. Kalau enggak ada yang dimarahin tapi enggak ada yang jawab. Berarti orang baik. Coba itu kalau mahasiswa di kampus ada, dijotos dosennya. Dibunuh juga ada. Tapi nggak tahu nanti Muis bunuh saya, nggak tahu saya. Nanti bersekongkol Hasan, Muis, Padli datang pertama kali bawa parang. Baik belum? Enggak lah, orang baik ya. Jadi insya Allah kalau udah ngaji itu ya enggak mungkin. Ya, karena udah ngaji ta'limul muta'allim. Baik. Itu ya. Lanjut, masih hadis satu lagi. حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. Jikalau kalian semuanya diuji dengan ketetapan Allah, fa'alaika bil athar, maka pegang teguhlah asar. Asar itu apa? Hadis Nabi. Asar itu apa? Al-Qur'an. Haddatsana Muhammad ibn Ali haddatsana An-Nadhr ibn Shumail Abba'ana ibn Auf an ibn Sirin qal hadzal hadisu dinun famduru amman ta'khuduna dinakum. Hadis ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka saya tidak care dengan apa perkataan undur maqala wala tandur. Enggak, kalau saya undur manqalah, bukan undur maqalah. Ada orang mabuk, ayo sholat. Orang gila itu. Saya lihat siapa yang mengatakan, bukan lihat apa yang dikatakan. Ini loh. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalau nyari ustadz, ya ustadz yang asan kan begitu kan di dalam kitab Ta'limul Ta'lim, yang lebih tua, yang lebih wara, yang ilmunya sudah nyegoro, tahu nyegoro? Sudah bahar itu ya. Sudah lautan, meriti di luar kepala, alpia di luar kepala. Ya, siapa lagi? Apa lagi? Jurumiyah, Syama'il Muhammadiyah, fikih, tafsir, begitu. Mafhum? Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihat orangnya, bukan lihat barangnya. Kamu tahu Nabi Musa punya mukjizat namanya tongkat. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut jadi jalan tol. Coba antum pinjam tongkatnya Nabi Musa. Kamu mempukulkan laut. Ngefek enggak?
Bukan masalah tongkatnya bro, tapi masalah apa? Siapa yang Iya enggak? Makanya sama-sama ngaji hadis. Yang ngajar Ustadz Aan dan yang ngajar satunya Gendruwo Demit, ya beda. Ustadz Aan ini wis teruji zahiron wa batinan. Pernah tak kaploki barang, sabar. Ya, padahal ahli silat itu dia punya sapu apa Pak? Iya, sapu opo itu gurunya tapak suci itu. Lihat tuh kopiannya aja Muhammadiyah. Ya, mau bintang surya, sang surya loh. Iya. Mahum, nih kalau ngaji Ustaz Aan dengan demit siapa gitu ya. Ya milih Ustaz Aan. Baik. Intaha kitab Syama'il al-Muhammad Diyadid Imami At-Tirmidzi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan ini menjadi jariahnya Imam At-Tirmidzi ala hadini al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah semoga antum semuanya jadi orang-orang yang baik, ahli kebaikan, ahli ilmu, ahli zikir, ahli istiqamah, ahli ibadah, diberikan kesehatan oleh Allah, jadi orang-orang yang sukses, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya. Ala hadini al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita semuanya yang ada di rumah, orang tua kita, bapak kita, kakek kita, saudara kita, paman kita semuanya hidupnya diberikan taufik oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ahli ibadah, ahli istiqamah. Ala hadini al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak barokah untuk membeli tanah di samping sana. Bisa kita bangun tempat ibadah agar ibadahnya lebih nyaman, tidak kepanasan lagi. Allahumma inna nas'aluka bihadzal ikhtitam wa bi barakati al-ikhtitam وكتاب الشمائل المحمدية بحق لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل منا حاجاتنا هذه على هذه النية الفاتحة. Kita baca salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي شفاعة وهذا مطلبي جئت للبرايا بالشرع المبين شر الهدايا جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك يا رسول الله يا نبي يا رسول الله لك شفاعة وهذا يا إمام الرسل أنت باب الله فبدنياي خيرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان ودرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهي جودي وكرمي يا عاشق المصطفى منى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كاس الصفا 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 والطرب قد راك وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه الشمس نور الجمال بدا دون الجبال بدا للوجه شمس الهدى ما فضله الله أبنا 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 وطاب وكاس الصفا وطاب أنا اللهم صل على محمد النبي عدد خلقك ورضا نفسك صلاة تغفر بها ذنوبنا وبها تستر كل عوراتنا تمحو خطايانا ترفع درجاتي فاقبل واقضي حاجتنا أنت مقصودنا أرجوك لا كل آمالنا فجر عيوننا عيون معادنا لطلبتنا وطهرنا بجاه المصطفى النبي سيدنا فاقبل يا ربنا كل رجائنا. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وما فهمتنا وما أقرأتنا وما علمتنا وما عقلتنا وما فقهتنا فارده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل السوء والشر والكفرة والضير.
اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والكراهية والعصيان اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا كفيته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا هديته ولا طالبا إلا فهمته ولا طالبا إلا علمته ولا طالبا إلا فقهته ولا طالبا إلا أرشدته ولا طالبا إلا نجحته اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك بحق لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافية إلى يوم القيامة بقعة مباركة نافية إلى يوم القيامة اللهم ربنا إن هذه الأرض أرضك وفيها عبادك عبدها يا رب فجل لنا عيون معهدنا لطلبتنا وطالباتنا وارزقنا يا مولانا علما نافعا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بدون حساب ولا سابقة عذاب وصل وسلم وبارك وتكرم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Jam berapa? 10 kurang 8 menit. 10. Ya, tidur. Besok qiyamul lail.